kumpulkan kembali kita di tempat yang penuh keberkahan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kumpulkan kita kecuali Allah pilih kita untuk menjadi orang-orang yang baik, untuk menjadi orang-orang yang dipandang olehnya, atau bahkan untuk menjadi panutan orang-orang yang berada di luar sana. Hadirin dan hadirat jamaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita tahu tentunya orang tua yang sudah punya anak atau yang baru menikah yang kepingin punya anak, pasti keinginan mereka itu anak-anak mereka itu menjadi orang-orang yang besar, bukan menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Menjadi orang yang besar tergantung seperti apa yang mereka inginkan. Kalau mereka arahkan ke dunia ataupun ke akhirat, selalu mereka pasti inginkan anaknya orang-orang yang sukses, orang-orang yang bermanfaat dunianya ataupun akhiratnya. Tidak ada orang tua yang ketika Allah berikan anak atau meminta sama Allah punya anak, anaknya biasa-biasa saja, tidak punya manfaat. Selalu mereka, bahkan ada mungkin di antara mereka yang punya keinginan yang tinggi terhadap anaknya, kalau bisa nama anaknya itu tercatat di dalam sejarah, dikenang oleh orang banyak, bukan hanya masyarakat di tempatnya atau di daerahnya, maka di luar sana, di dunia bahkan. Itu keinginan orang tua terhadap anaknya seperti itu wajar. Ini kalau ada orang tua yang tidak punya keinginan seperti itu, berarti ini orang tua yang himmahnya atau keinginannya atau kepercayaannya terhadap anak ini kecil sekali. Kalau datang ada orang tua, anaknya, apa keinginan bapak terhadap anak? Saya tidak butuh banyak, yang penting dia jadi anak yang menurut saja, dia manfaat untuk dirinya sudah cukup. Ini berarti keinginannya kecil. Orang tua dulu bagaimana kalau mengajarkan anaknya itu punya keinginan itu, cita-cita itu mumpung gratis. Orang bilang, cita-cita itu gratis. Maka kalau bercita-cita jangan tanggung-tanggung, yang besar sekali. Walaupun mungkin kita berat mencapainya ataupun mungkin sedikit mustahil untuk mencapainya, tapi dengan cita-cita tersebut itu adalah angan-angan atau bahkan doa. Nah, ya kalau punya angan-angan cita-cita terhadap anak, cita-cita yang besar. Lihat orang tua dulu bagaimana mengajarkan anaknya. Ibu daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid. Nah, saat Habib Ali masih kecil, beliau ajarkan banyak bersalawat supaya kau bisa melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau belum bisa melihat baginda Nabi dalam hidupmu, ini kau bukan siapa-siapa. Sayyid Habib Ali mulai membaca salawat, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau bermimpi, dan si kecil bermimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang sama ibunya, bilang, "Wahai ibu, saya sudah melihat Nabi." Ibunya tanya, "Melihat Nabi dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga?" Imam Ali mengatakan, "Dalam mimpi, dalam tidur saya." Bukan laki-laki kok, masih anak kecil. Belum. Bukan itu yang kami mau lebih daripada itu. Beliau berusaha lagi. Sampai akhirnya suatu waktu beliau datang sama ibunya, beliau katakan, "Ibu, sekarang saya sudah melihat Nabi dalam keadaan terjaga." Ibunya katakan, sekarang kau baru seorang laki-laki betul." Itu angan-angan, cita-cita mereka seperti itu, tinggi. Nah, tapi untuk membina generasi yang seperti itu, generasi yang baik setelah kita, anak-anak kita, maka cara wasilah yang paling baik, yang paling besar kata para ulama kita adalah al-qudwah al-hasanah. Panutan, suri tauladan yang baik. Jangan sampai kita menginginkan hal yang hebat terhadap anak kita, tapi kita kasih contoh sama mereka yang tidak baik. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan, "An-nas yata'allamuna la yata'allamuna bi adhanihim bal bi a'yunihim." Kata Imam Al-Ghazali, manusia itu tidak belajar, atau sedikit dari mereka yang belajar dari telinganya, apa yang dia dengar. Tapi kebanyakan manusia itu belajar dari apa yang dia lihat, apa yang mereka saksikan. Qudwah, seorang panutan, itu sangat-sangat dibutuhkan, entah di tengah masyarakat ataupun bahkan di tengah rumah, di dalam keluarga. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking pentingnya qudwah, panutan. Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kita untuk mengikuti jejak baginda Nabi, bahkan Rasulullah, kita tahu tidak ada panutan yang lebih baik dari beliau. Allah perintahkan Rasulullah untuk mengikuti jejak para nabi sebelumnya. Dalam Al-Quran Allah katakan,
Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Wahai Muhammad, mereka adalah orang-orang para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka ikutilah hidayah mereka, ikutilah jejak mereka. Nabi Allah suruh mengikuti jejak para nabi sebelumnya, menjadikan mereka sebagai panutan beliau. Di dalam ayat yang lain, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak tertimpa musibah daripada kaumnya, gangguan, diperangi, dimusuhi oleh kaumnya sendiri, Allah katakan sama Rasulullah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah katakan, wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu sebagaimana kesabaran para ulul azmi minar rusul. Mereka yang mempunyai kesabaran yang begitu tebal dari para rasul sebelummu. Rasulullah Allah perintahkan untuk mengikuti nabi-nabi terdahulu. Pentingnya qudwah di dalam hidup. Bahkan diceritakan, diriwayatkan saat peperangan Hunain, kita tahu saat Rasulullah membagi ghanimah, harta rampasan perang, beliau kasih sama orang-orang yang pada saat itu imannya masih tipis. Rasulullah kasih sama mereka ghanimah begitu besar. Ada yang dikasih 100 ekor kambing, ada yang dikasih 100 ekor onta. Banyak, satu orang kasih 100 ekor kambing, 100 ekor kambing. Yang orang imannya masih lemah. Sampai ada salah seorang dari kaum Ansar mengatakan, ini Muhammad tidak adil ini dalam pembagian. Masa yang dia kasih orang-orang dari kaumnya dia, dari kabilahnya dia saja, orang-orang Makkah saja yang dia kasih ghanimah yang besar, sedangkan kita orang tidak. Rasulullah pada saat itu sakit hati mendengar perkataan sahabat tersebut. Sampai Nabi bilang, kalau Allah dan Rasulnya tidak bisa adil, maka siapa lagi yang lebih adil di dalam membagi harta tersebut. Sampai Nabi katakan, rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Nabi katakan, Allah merahmati Musa. Lihat, beliau jadikan Sayyidina Musa sebagai panutan pada saat. Allah merahmati Musa, kata Rasulullah. Telah diganggu oleh kaumnya lebih dahsyat daripada ini, tapi beliau sabar. Masa saya tidak sabar, kata Rasulullah. Sayyidina Musa adalah panutanku, kata Sayyidina Nabi SAW. Beliau adalah panutanku, sebagaimana yang Allah perintahkan tadi di dalam ayat sebelumnya. Fabihudahu muqtadi. Pentingnya panutan di dalam hidup. Oleh karena itu Rasulullah menjadi sosok yang diikuti oleh para sahabat. Dalam suatu makalah dikatakan, inna mathalan wahidan anfa' min asyarat mujalladat minal kutub. Satu orang panutan, satu orang yang bisa kita ikuti sebagai contoh bagi kita, itu lebih baik daripada kita membaca puluhan atau bahkan ratusan daripada kitab-kitab yang ada. Karena terkadang orang menulis, membicarakan atau menyampaikan tentang suatu adab ataupun suatu akhlak itu mudah, tapi untuk menerapkannya di dalam hidup itu sulit. Lalu kalau kita sudah mendapati orang yang bisa menerapkan itu semua di dalam dirinya, nah ini baru orang yang lebih manfaat bahkan daripada kitab-kitab yang ada. Nabi SAW satu orang, tapi lihat beliau dapat memenangkan hati para sahabatnya yang begitu banyak. Banyak sekali kalau kita melihat di dalam hadis-hadis bagaimana para sahabat itu mengabarkan kepada kita tentang bagaimana perubahan mereka itu terjadi karena sifat Nabi SAW. Banyak sekali di antaranya Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Beliau pada saat itu masih memeluk Islam, masih awal memeluk Islam, belum tahu tentang adab dalam salat. Suatu ketika beliau salat bersama Nabi, ada sahabat yang bersin dalam salatnya. Beliau tahu kalau ada orang yang bersin, dijawab yarhamkallah. Kebetulan dalam salat dia dengar sahabat itu mengatakan alhamdulillah. Dia jawab yarhamkallah dalam salat. Itu semua sahabat yang ada di sekitarnya melotot sama dia. Melotot. Dia heran, ini sahabat kenapa baliat sama saya semua ini melotot. Dia katakan, ada apa kalian? Kenapa melototi saya dalam salat? Makin sahabat makin pelototi dia. Sampai akhirnya beliau faham, maksudnya diam. Akhirnya beliau diam. Di akhir salat beliau katakan, setelah itu Nabi memberikan kepada saya pengetahuan, kata beliau, tidak pernah saya mendapati seorang muallim, seorang pengajar, seorang panutan yang lebih baik daripada Rasulullah pada saat itu. Nabi sampaikan kepada dia dengan cara yang lembut. Nabi katakan, inna hadhihi as-salah la yasluhu li kalamin nas illa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Kata Nabi, salat itu bukan tempatnya bicara.
Rasulullah sampaikan sama dia dengan cara yang baik. Salat itu tempatnya tasbih, takbir, atau membaca Al-Quran. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan ada seorang Badui masuk ke masjid. Saat Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya, seorang Badui masuk ke dalam masjid, kencing masjid. Sahabat semuanya marah. Badui tadi takut. Nabi katakan jangan marah. Kalau kalian marah sama dia, dia lari, akhirnya kencingnya terciprat sana sini, sudah kemana-mana nanti najis semuanya. Biarkan dia selesaikan dulu dia hajatnya. Selesai dia keluar, Nabi suruh ambil satu ember air, siram di, karena waktu itu masjid masih tanah, jadi tidak perlu dihilangkan najisnya. Yang penting air dituangkan di atas najis, airnya lebih banyak dari najis tersebut, diserap oleh tanah menjadi suci. Kemudian Badui tadi saat melihat Nabi SAW menenangkan sahabatnya, Badui tadi mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tusyrik ma'ana ahada. Kata dia, ya Allah rahmati saya sama Muhammad saja, jangan kau rahmati yang lain. Saya sama Muhammad saja yang kau rahmati Allah. Karena lihat siapa? Lihat akhlaknya Nabi, lihat adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka betul-betul mengamalkan apa yang mereka lihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah bukan karena tutur katanya saja, tapi melihat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perangai. Dalam riwayat yang lain bahkan, lihat bagaimana ada seorang sahabat Sayyidina Sa'ad bin Khaythamah saat perang Badar, kedua-duanya mau keluar karena melihat Rasulullah keluar. Kedua-duanya mau keluar, mau ikut perang. Nabi katakan sama mereka, Sayyidina Sa'ad sama abahnya, Sayyidina Sa'ad sama Sayyidina Khaythamah. Nabi katakan sama keduanya, jangan dua-duanya kalian keluar berperang. Salah satu harus tinggal di rumah. Ya, salah satu harus tinggal di rumah untuk memenuhi kebutuhan istrinya ataupun anak-anaknya yang perempuan di rumah. Akhirnya mereka diundi, siapa yang keluar berperang sama Nabi. Jatuh dapat giliran si anak Sayyidina Sa'ad. Ayahnya bilang, sudahlah, baku tukar kita, biar saya yang keluar, kau yang di rumah. Kata Sayyidina Sa'ad, lah, innaha jannah. Wahai ayah, ini yang kita perebutkan ini bukan perang tapi surga. Nah, kalau kita orang sekarang lihat kira-kira, kalau bilang ayo berperang ke sana, fadilahnya besar, tapi tidak ada yang menjadi panutan yang mau keluar berperang. Kira-kira mau tidak? Bukan baku undi tapi baku-baku terus, sudah kaulah saja, nanti saya tahun depan, saya belum menikah, saya belum punya anak, sudah nanti saja, lain kali. Tapi mereka melihat panutan mereka Rasulullah keluar sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Kata Sayyidina Sa'ad, nah ini surga wahai ayahku, yang kita perebutkan ini surga. Kalau seandainya lebih kecil dari surga, saya mengalah. Tapi karena ini surga, minta maaf, biar kau lagi ayahku, saya tidak mengalah. Akhirnya hadir perang Badar, beliau meninggal, terbunuh di peperangan Badar. 1 tahun setelahnya di peperangan Uhud, ayahnya yang keluar berjihad bersama Nabi juga terbunuh di perang Uhud. Ini mereka lihat, menjadikan Nabi SAW sebagai panutan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih mereka para sahabat menjadi panutan, bukan hanya berada orang-orang yang berada di sekitarnya, bahkan dunia semuanya melihat kepada mereka, menjadikan mereka semua sebagai panutan. Oleh karena itu, punya sosok panutan di dalam hidup ini sangat penting. Orang tua tadi kita katakan, kalau mau anaknya menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang hebat dalam urusan agama ataupun bahkan dunianya sekalipun, perlihatkan sama mereka. Jangan cuma menyampaikan. Kalau ada ibu memerintahkan anaknya 10 kali, dia katakan sama anaknya, tidak boleh bohong, tidak boleh, 1 hari 10 kali. Tapi anaknya lihat si ibunya berbohong sama ayahnya. Kira-kira pantas anaknya menjadikan ibunya panutan? Ibu saya bohong sama suaminya, 10 kali ibunya menyampaikan tidak boleh berbohong, berbohong itu dosa. Tapi lihat ibunya berbohong sama ayahnya. Ayahnya juga begitu, kasih tahu anaknya tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Begitu ada tamu, ayahnya bilang kasih tahu, nah ayah tidak ada di rumah. Ajarkan anaknya berbohong. Ini ayah saya berbohong, dia ajar sama saya untuk tidak. Berarti berbohong itu boleh. Anak ayah ajarkan sama anaknya, ayo sholat, diperintahkan untuk sholat. Tapi itu anaknya lihat ayahnya subuh tidak sholat, zuhurnya tidak sholat, tidak pernah hadir Jumat, tidak pernah ke masjid untuk sholat berjamaah. Akhirnya
perintah tadi itu yang berpuluh-puluh kali itu akan sia-sia. Karena kenapa? Karena tidak ada qudwah. Tidak ada anak itu bisa mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh ayahnya di dalam rumahnya. Nah, oleh karena itu penting qudwah di dalam kehidupan kita itu sangat-sangat penting. Oleh karena itu Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Oleh karena itu kita kalau mau anak-anak tumbuh, anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat di dalam agamanya atau yang bahkan sukses di dalam dunianya sekalipun, perlihatkan contoh. Jangan hanya bisa menyampaikan sama mereka tapi kita tidak bisa memperlihatkan contoh atau masal yang baik untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang taat terhadapnya, menjadikan kita panutan bagi generasi yang setelah kita, menjadikan kita anak-anak yang taat kepada kedua orang tuanya, menjadikan kita orang-orang tua yang bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya kelak. Nasallallahu ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda wa la yuhrimna khairan ma indahu li syarrin ma indana fadlan minhu wa judan karaman wa ihsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa la